ini mendapatkan teror 13 bom yang akan diledakkan dalam waktu berbeda di 13 titik yang sudah di plotting, dan akhirnya bagaimana setiap setiap orang yang ada di dalam film ini sebagai warga dan tugasnya masing-masing berusaha untuk mencari tahu dan menghentikan teror yang ada gitu. Oke, nah ini alasan menggarap film ini dengan genre yang bisa dibilang ini fresh untuk industri. Tadi beberapa bilang juga this is the biggest action movie di Indonesia pada tahun ini gitu. Mungkin alasannya apa nih? Kalau dari sisi kami memang sebenarnya Visinema selalu ingin pushing the envelope gitu untuk gimana bisa menyajikan hal yang baru untuk penonton Indonesia. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua juga untuk terus memuji dan membuat film yang menantang kapasitas kami sebagai filmmaker, sebagai aktor untuk terus mencari batasannya di mana sih sebenarnya untuk bikin film. Dan kalau tentunya untuk bisa melihat Visinema dengan film-filmnya bisa membayangkan apa yang kami kerjakan itu bersanding dengan film-film yang beredar secara global gitu, bahwa cerita dari Indonesia itu sangat beragam. Kita punya juga segala problematika, isu, sesuatu yang layak untuk diceritakan. Dan juga sebenarnya filmmakernya, aktor-aktornya itu mampu untuk bersaing secara global dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Yang penting adalah bagaimana kesempatan dan keberanian tersebut diadakan supaya ini bisa menunjukkan kapasitasnya, bisa show their capacity, their capability. Dan Visinema selalu ingin jadi game changer, dan itu yang ingin kami selalu sediakan. Nggak hanya untuk saya sebagai director di film ini, mungkin 90% adegan-adegan itu menggunakan practical effect gitu. Kita pakai ledakan beneran tanpa ada penambahan dari CGI. Kita pakai peluru blank untuk bisa mendapatkan efek tembakan yang realistis, dan juga dapat reaksi yang organik juga dari para talentnya. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan di Indonesia, dan itu sangat bisa dilakukan, dan bisa dilakukan oleh orang-orang kita sendiri dengan prosedur yang sangat bagus, dengan cara-cara yang sangat baik, dan bisa keluar dengan output yang luar biasa juga. Tapi memang dibutuhkan kesempatannya, dan itulah saya rasa salah satu misi dari film ini. Oke, nah berarti kalau misalnya kita bilang dari film ini, sayangnya memang mungkin banyak sekali aksi teror di negara ini, gitu. Apakah ini terinspirasi dari salah satunya, gitu, atau mungkin bisa dibilang terinspirasi dari mana atau berdasarkan kisah nyata kan? Pertama, kami tentunya menolak segala bentuk aksi terorisme gitu ya, karena nggak ada orang masyarakat yang menikmati hidup dalam teror gitu. Tapi kita juga nggak bisa melupakan bahwa ada banyak kejadian di Indonesia, dan ini respon atas beberapa kejadian, tapi tidak dengan konteks yang nyata gitu. Oke, nah ini kayaknya pas ketika gue melihat teaser awal, kayaknya PR-nya ada di produser, karena semua ledakan,
semuanya dibilang juga ada aksi nyata aja gitu. Mungkin Taufan juga nih, ini penuh kejutan, dan dari lo sendiri mungkin sebagai produser 13 Bom di Jakarta, apa hal baru dan menarik buat penonton yang akan ditawarkan dari film 13 Bom di Jakarta ini? Yes, udah ngeluarin tuh. Mungkin pertama kita tadi udah dengar juga dari Mas Angga, setuju bahwa di 13 Bom ini yang pengen kita sampaikan adalah betapa penuh dengan keseruan yang akan kita kasih lihat, original story. Tapi balik lagi, misi kita di Visinema juga adalah untuk mendorong industri untuk push the limit. Kita percaya sama teman-teman tuh punya kapasitasnya, kita percaya sama filmmaker tuh bisa kok ngerjain ini semua, awalnya dari sana. Nah kemudian kita juga melihat bahwa rasanya seger nih kalau kita ngasih inovasi untuk industri. Nah dari situ kita memutuskan untuk genre action espionage itu penting untuk akhirnya kita keluarin. Makanya akhirnya kita bikin 13 Bom di Jakarta. Sama satu lagi sebenarnya kita juga mau ngasih lihat sih, kayak tadi Mas Angga terakhir bilang, nggak ada satupun dari kita semua di sini pengen ada di situasi mencekam. Nah melalui 13 Bom di Jakarta justru kita memperlihatkan bahwa situasi itu sungguh mendebarkan, dan betapa semua orang tuh terusik dengan aksi terorisme ini gitu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat settingnya, mungkin tulisannya di Jakarta, tapi lokasi syutingnya ada di mana aja, dan mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman media penayangannya kapan saja. Mulai dari kapan? Silakan. 13 Bom di Jakarta yang pertama itu kita bikin, kita syuting di 2 kota. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Klaten. Sama satu lagi catat 28 Desember 2023 akan jadi penayangan kita nasional. Oke, tepuk tangan teman-teman. Itu adalah 2 dari filmmaker kita. Sekarang kita lanjut ke para cast, tapi sebelumnya harus diinformasikan kalau kita ada 2 pemenang Piala Citra di cast ini, yaitu ada Ciko Kurniawan dan juga Muhammad Khan. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Ciko, apa kabar? Baik. Oke, nah ini kan ada Ciko Kurniawan, dia gabung di project ini. Gimana rasanya pertama kali mungkin berada dengan keluarga Visinema? Terus mungkin bisa dikasih tahu filmnya tuh tentang apa? Kalau tadi kita udah dengar dari Mas Angga, kita mau dengar dari castnya. Oke, pertama kali ini project pertama gue sama Visinema. Seneng banget. Senengnya kenapa? Karena gue di Visinema ngerasa aman, gue ngerasa senang, nyaman. Gue bisa fokus ke karakter, semuanya proper gitu. Gue bangga banget bisa gabung. Terima kasih dari teman-teman Visinema. Ini mah beneran asli. Oke, itu pertama. Terus gue ngerasa apa ya? Ini film yang pas gue baca skripnya gitu, wah, espionage action. Ini serius mau dibikin di Indonesia gitu, possible gitu. Ternyata possible tadi lihat seru. Iya, dan pas baca terus breakdown, reading, proses segala macam sangat amat fulfilling gitu, rasanya penuh banget gitu. Teman-teman di sini semua sangat amat serius melakukannya. Ya, gitu. Wow, dan peran yang dimainkan adalah? Gue jadi boleh nggak ya? Gue udah ada, jadi gue nggak tahu boleh apa nggak? Boleh. Gue di sini karakter namanya Oscar. Oke, Oscar itu seperti apa? Oscar itu adalah pendiri startup company di bidang mata uang digital. Oke. Bisa banget tentang security, bisa banget tentang teknologi. Jadi tantangan saya di sini sangat amat banyak karena saya tidak mengerti itu semua sebelumnya. Berarti latihannya gimana untuk mengetahui itu semua? Kebetulan, maka dari itu gue bilang Visinema benar-benar ngasih gue space dan facility yang sangat amat lengkap karena ngundang, terus dikasih workshop, dikasih reading yang cukup panjang, dan kebetulan juga Mas Angga sebagai director itu benar-benar hands on ke kita gitu maksudnya. Diajak diskusi, menurut lu gimana, yang lama-lama gimana Mas? Jujur. Berarti prosesnya panjang banget ya, luar biasa. Dan Ciko, selamat sekali lagi untuk Piala Citra. Thank you. Oke, selanjutnya Lutesha, apa kabar Lutesha? Baik. Oke, dah. Ini benar-benar keren banget dan mungkin bisa dilihat
di 13 Bom di Jakarta, ini karakter lu juga keren banget di sini. Nggak kalah dari karakter-karakter sebelumnya. Spill sedikit terkait peran lo sendiri. Oke, untuk karakter gue ini namanya Agnes. Agnes ini tunangannya dari William. William itu diperankan oleh Ardhito. Secara karakter Agnes itu bisa dibilang dia warga sipil, dia mbak-mbak kantoran, dia feminin, dia dia pekerja biasa warga sipil kan, dibanding kalian yang keren-keren. Lalu sikapnya itu dia nekat, dia sangat impulsif dan dia lebih berani daripada Oscar dan William Dong. Oke. Ya jadi dia ada sangat nekat dan impulsif. Dan yang aku suka di V-Cinema ini, aku selalu diberikan tantangan untuk nge-create karakter yang berbeda-beda gitu. Dan yang aku suka bekerja sama Mas Angga tuh kita selalu diskusi kayak, yuk kita bikin karakter apa lagi nih yang berbeda gitu daripada karakter aku yang sebelumnya gitu. Dan salah satu hal yang aku rekomendasikan ya itu yang aku ngobrol sama Mas Angga kayak, kenapa sih Agnes nggak dibikin jadi ya warga sipil aja, mbak kantoran biasa. Akhirnya diubah. Itu idenya lu Tessa. Iya, dari rambut juga, jadi kayak ya itu aku yang merekomendasikan sih. Oh, pelan-pelan akuisisi berarti ya? Salah banget gue ngomong gini. Oh, Mas. tolong itu jangan dimasukin ke media ya. Oke, apa rasanya terlibat dalam adegan kejar-kejaran mobil kayak tadi yang ada di video First Love tadi? Jujur saya baru bisa nyetir sekitar 1 tahun lalu, jadi ini sangat tantangan yang berat untuk saya. Plus aku nggak bisa nyetir manual sebelumnya, tapi untung sama V-Cinema kita dikasih waktu yang proper untuk latihan. Aku latihan nyetir mobil manual sekitar sebulan dan dikasih workshop drifting dan semuanya melakukan adegan drifting dengan prosedur yang sangat aman. Wow, berarti budgetnya besar juga untuk training ya, betul luar biasa nih kayak V-Cinema nih. Oke, dan sebenarnya selain Lutetia dan Chico, di game mereka nih ada Ardhito Pramono juga ya, yang dari tadi disebut adalah sebagai William. Oke, kebetulan Ardhito nggak bisa datang dan dia alasan nggak datang tuh bukan berita buruk ya. Dia bukan ada di RSK, enggak ya? Enggak, keulang. Oke, baik. Oke, kalau gitu sekarang Ardhito ada pesan spesial. Jadi boleh langsung diputar karena butuh waktu untuk penayangan. Silakan diputar dan teman-teman media juga boleh siapin kameranya untuk merekam. Baik, semua sudah siap? Halo semuanya, gue Ardhito Pramono. Maaf banget gue gak bisa hadir di press conference 13 Bom di Jakarta karena gue sedang ada di Malaysia sekarang. Tapi gue seneng banget karena teman-teman media udah datang di press conference ini, semangat nungguin film 13 Bom di Jakarta. Dan gue pun seneng banget gitu pas ditawarin Mas Angga untuk menjadi sosok William di film ini. Karena buat gue film ini adalah film yang luar biasa. Ini jadi karya comeback gue setelah 2 tahun hiatus dari film ya. Dan di film ini gue berperan sebagai laki-laki bernama William, sosok anak muda yang jago banget IT, kalem, pandai menganalisa sesuatu gitu ya. Dia mendirikan perusahaan uang digital, mata uang digital berbentuk kripto. Nah, partnernya Oscar yang diperankan oleh siapa namanya? Chico Kurniawan. Dan yang pasti di film 13 Bom Jakarta ini seru banget dan bakalan ada kejutan-kejutan lah. Makasih juga teman-teman media dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, itu dia Ardhito Pramono yang lagi ada di Malaysia. Boleh tepuk tangan meskipun dia nggak bisa dengar. Kita apresiasi saja. Oke, selanjutnya ada Putri Ayudhya. Apa kabar? Hai, apa kabar? Kita melihat tadi sebelum kalian datang sudah ada adegan bootcamp latihan di situ. Mungkin sedikit seperti Be a Man ya kalau kita lihat pada zaman dulu ya. Gue takut nggak dipanggil lagi sama Sangga juga. Terlalu santai kayaknya. Gimana rasanya latihan seperti itu di bootcamp? Karena kan ada workshop fighting juga ya, betul? Oke, jadi just to be clear, di sini nggak dapet nih fightingnya, udah minta-minta nggak dikasih. Udah fighting yang fisik tapi gunfight ada.
Oke. Nah, bootcamp ini memang kita dapat beberapa hari ya nih, ada tersangkanya di sebelah sana, Mas Bimo. Nih, barengan nih. Ini nih. Yang kabur duluan. Karena kita emang bootcampnya ala-ala militer gitu, Kak. Dan seru banget menurut aku karena seperti yang dikatakan sama Lutesha dan Ciko bilang tadi, Visinema ini selalu kasih sesuatu yang menurut aku konsekuen ya. Tantangannya besar ya kita disiapinnya juga besar gitu. Jadi kalau budget trainingnya mahal, prestasinya benar berarti. Betul. Luar biasa. Kalau nggak jadi film action terbesar tahun ini kan. Itu dia. Itu headline, harus jadi headline di setiap media ya. Film action terbesar tahun ini gitu. Oke. Tapi ya kelihatan sih memang bener-bener paling besar tahun ini. Soalnya kita ada workshop hacking, ada workshop, ada bootcamp, ada workshop drifting, ada fighting sih teman-teman, ada yang lain yang dapat gitu. Jadi memang workshop senjata. Nah, gue yang penasaran tadi bedanya gunfight dengan fighting itu berarti apa? Kalau gunfight berarti nembak. Iya, betul. Oke, berarti itu ada workshopnya juga ketika di situ. Ada banget. Wah. Oke, nah, berarti Mbak Anjani juga ke sana, ikutan bootcamp juga. How was it? It was fun. Ya. Nagih. Terus, ya challenging juga sih. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang karakternya dan apa yang kamu suka dari karakter itu? Karakter aku di film ini sebagai Gita itu seorang cyber agent. Kalau cyber agent itu udah pasti ya dia orangnya sigap dan tanggap juga sama masalah terorisme, terutama pengeboman. Cuman kalau karakter Gita sendiri, dia itu perempuan yang tangguh, dia selalu siap menjalankan misi apapun walaupun itu berbahaya, dan ternyata itu lagi banget loh, karena karakter yang paling aku suka di sini, si Gita itu membuat aku jadi bisa dapat beberapa adegan action yang ternyata fun. Jadi bisa dibilang aku di film ini tuh belajar banyak hal baru seperti bootcamp tadi yang Mbak Putri bilang, terus juga belajar megang senjata, belajar nembakin senjata. Dan aku berterima kasih sekali sama Mas Angga Sasongko karena udah ngasih aku kesempatan, karena ini juga film action pertama aku. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, sekarang Mas Rosa nih, mungkin yang paling senior, saya agak gak enak manggilnya Mas, nggak apa-apa ya. Paling senior apa paling tua? Paling, nah, itu dia. Saya juga bingung jawabnya kalau kayak gitu. Oke, Om Rosa, Mas Rosa sebagai aktor senior dan pelatih acting juga, bagaimana melihat proyek film yang sebesar ini dan apa keistimewaan dari peran Mas Rosa di sini? Kalau pertama dapat decknya udah langsung, wah ini bakal kerja gila-gilaan gitu. Iya, pertama gitu kan, wah mungkin nggak ya gitu, awal mungkin nggak ya, tapi setelah mulai dari proses pertama sampai teman-teman dapat workshop yang macam-macam, oh ini kita bakal kejar ke sana. Yang pertama buat peran saya gila juga, gila, gua harus sejajar sama Bapak Hendro Priyono gitu. Iya, bayangkan saya seniman tiba-tiba harus sejajar dengan kepala Badan Intelijen Negara yang bertanggung jawab sama keamanan sebuah negara. Artinya saya harus belajar keras banget untuk sampai selevel jenderal. Ini kan nggak mudah. Sudah gitu ketika saya dikasih tanggung jawab untuk coach, ya teman-temannya ada yang harus pegang senjata, harus nembak, harus perang, dan ya sambil acting. Ya artinya kita semua harus naik ke level yang jauh lebih tinggi, baik secara intelektualitas, kemudian harus naik lebih tinggi secara level sosial, harus belajar tentang soal-soal militer, soal perang. Artinya saya harus main PR saya juga gede, sementara harus bantu teman-teman juga untuk support mereka mengerjakan PR masing-masing. Tapi alhamdulillahnya saya udah kesekian kali bareng Mas Angga untuk nge-coach di Visinema, dan selalu ruangnya adalah, enaknya adalah bahwa Mas Angga ngasih ruang kita itu kayak ngasih ruang ke seniman. Jadi kita dikasih ruang yang leluasa untuk berkarya sebagai seniman.
karena kemudian itu track itu yang bisa saya tularkan ke teman-teman pemain, saya jadi nggak berat karena begitu mereka merasa diri mereka seniman, mereka juga punya tanggung jawab masing-masing pada pengejaran kualitas masing-masing. Jadi saya nggak berat-berat amat karena mereka juga gila-gila semua gitu. Itu yang jadi asik gitu. Luar biasa. Nah kalau kita lihat dari training tadi, sepertinya Mas Bimo nih sangat fokus ketika megang senjata nih. Tadi kita lihat di cuplikannya juga berperan sebagai apa dan gimana belajar megang senjata. Adiksi kayaknya nih. Saya sih nggak Obsesi. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Gani Rimo, saya disini berperan sebagai Emil Riyadi. Dia adalah seorang direktur kontraterorisme dan tugasnya paling banyak di lapangan untuk mengendalikan situasi yang ada di lapangan. Nah kalau ngomong soal dari kedekatan dan obsesinya dengan senjata, itu ya tadi kan udah dijelasin ya, ini practical effect, terus emang Visinema juga memfasilitasi untuk setiap pemain-pemainnya untuk secara untuk olah rasanya, olah emosinya lewat reading, lewat workshop ketika fighting, dan salah satunya lewat bootcamp gitu, supaya kita nggak pura-pura, nggak jadi artificial ketika kita megang senjata, dan senjatanya juga bener. Jadi senjatanya kita tembakin gitu, dari coilnya ada ledakan apinya, ada sesuatu yang nggak bisa kita dapetin ketika kita berhubungan sama senjata quote-unquote pura-pura gitu. Biasanya kan kita bikin gerakan-gerakan sendiri gitu. Kalau ini emang beneran udah ada recoilnya, emang bener-bener ada rasanya. Dan ketika kenapa? Dan berat. Berarti untuk Mas Bimo berat, gimana buat kita? Berat banget, tapi ada di satu momen ketika berat, terus mau protes, itu berat banget sih senjata, tapi ngeliat depan gue ada Angga megang kamera, lo mau ngomong berat, gue lebih berat, jadi kayak oke, very cool. Jadi nggak jadi ngomong berat, dia juga megang kamera gitu, sama-sama berat, lebih berat, jadi nggak jadi protes. But iya, itu dia tadi gimana caranya supaya dekat sama senjatanya. Banyak banget matrix yang dikasih tahu sama Om Rosan, gimana cara ngerubah satu matrix aja dalam tubuh itu bisa ngerubah karakter seseorang gitu, dimulai dari cara jalan dan sampai akhirnya ke titik yang mungkin spesifik, salah satunya megang senjata.